Shalom saudara terkasih. Kita bersama dalam firman hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami hidup di dalam anugerah-Mu, merasakan kasih-Mu yang begitu dalam. Kami mau belajar bersama-sama firman-Mu hari ini. Berkati kami dan tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yosua pasal yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Jatuhnya Yeriko. Semua ini dimulai dari janji Tuhan di dalam ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Janji ini adalah janji kemenangan yang diikuti dengan perintah yang tidak biasanya, bahkan cenderung aneh. Mari kita lihat di dalam ayat 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang iman harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Cara ini pasti menimbulkan tanda tanya, bahkan cemooh dari pihak lawan. Namun inilah yang harus dilakukan umat Israel. Just do it dalam iman kepada Tuhan. Saudara, mungkin kita akan bertanya atau bahkan mempertanyakan, mengapa Allah tidak langsung saja merobohkan tembok kota itu dengan kekuatannya yang dahsyat? Mengapa harus diperintahkannya orang Israel mengelilingi kota itu sampai 7 hari? Apa susahnya Allah meruntuhkan tembok Yeriko dalam sekejap? Atau setidaknya setelah dikelilingi umat Israel dalam 1 kali putaran saja? Saudara, Tuhan tentu sangat berkuasa menjatuhkan tembok Yeriko secepat Dia mau. Tetapi Dia memutuskan untuk memberi jangka waktu yang agak panjang untuk melatih iman bangsa Israel. Setiap hari, setiap kali bangsa Israel berjalan keliling 7 hari, di dalam 7 hari itu tembok itu masih berdiri kokoh. Ini menantang iman bangsa Israel. Benarkah Tuhan akan merobohkan tembok itu? Akankah janji Tuhan digenapi? Waktu 7 hari itu bersangkut paut dengan iman orang Israel kepada Tuhan. Saudara, mulai mengelilingi hari pertama sampai mengelilingi tembok Yeriko hari ke-7, kita melihat bangsa Israel berjalan dari iman kepada iman. Menurut penelitian arkeolog, kota Yeriko benar-benar kota berkubu sangat kuat. Dan menurut penelitian itu juga dikatakan bahwa tembok Yeriko ini memiliki desain yang begitu jenius sehingga sulit untuk dirobohkan oleh manusia. Tetapi apa yang terjadi? Sungguh menakjubkan. Mari kita lihat ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Tembok itu runtuh di tempatnya. Iman adalah kunci. Iman adalah rahasianya. Ya, iman. Penulis kitab Ibrani menyaksikannya
Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Kota itu dapat ditaklukkan karena iman bangsa Israel kepada kuasa Allah yang sangat ajaib. Iman adalah rahasia kehidupan orang percaya. Iman kita jangan bergantung pada hikmat manusia. Iman kita sungguh-sungguh berada di dalam pribadi Allah itu sendiri. Waktu Tuhan yang tampaknya berlama-lama akan mendorong kita untuk beriman kepadanya. Saat ini, saudara, kita hidup di dalam masa pandemi yang berkepanjangan. Apakah Tuhan tidak dapat menyelesaikan kesulitan ini dalam sehari? Barangkali kita bertanya-tanya mengapa kita harus melalui waktu yang rasanya demikian lama. Saudara, kuatkan hati dengan bercermin pada pengalaman bangsa Israel di Yeriko. Allah ingin kita meneguhkan hati kita, tidak putus asa. Kita bertekun, kita bertahan karena iman. Cara Tuhan bertindak, waktu Tuhan yang kita tidak mengerti, itu melatih iman kita. Situasi dunia saat ini semakin menguji iman kita. Adakah kita sungguh-sungguh mempercayai Dia, Tuhan kita? Peristiwa runtuhnya tembok Yeriko mengingatkan kita supaya kita teguh beriman. Saudara, marilah kita jalani satu hari demi satu hari di dalam masa sulit ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita kepada iman. Mari kita jalani hari ini dengan menjadikan iman sebagai dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Jalani hidup sekarang dengan iman sekalipun segala sesuatu tidak kita lihat. Dalam hari sulit ini, adakah Tuhan menemukan iman di hati kita? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, anugerahkan kepada kami iman yang teguh dalam hati kami. Terlebih lagi ketika kami menghadapi kesulitan hidup, anugerahkan iman kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.